Back with me again, NSS Squadron. What's up people? Ini gue sama Abun hari ini kita bakal ngomongin salah satu sepatu yang rilisnya tahun lalu. Ya, sebetulnya salah satu, itu dibilang best release sih juga bisa lah ya. Bisa dibilang juga Tapi ya best mungkin release ya, karena apa? dapetinnya susah ya? Dapetinnya susah dan nggak gampang. Dan ini salah satu collaborationnya Jordan. Nah, kita pikir it's not OG dan apa-apa dan historicalnya kurang. Menurut gue ini sepatu sih bagus. Dan kita udah pernah bahas sebelumnya. Ya, kita udah pernah diskusi juga. Diskusiin about Jordan 7 Dawnbreaker 7. Kalian udah pasti tahu punya siapa? Ya, Henki. Ini sepatunya dia, like I said before, Dawnbreaker Master buat gua. Jadi dia bener-bener yang mau koleksi semuanya. lah. Ya, Bener, so bener. gua hari ini bakal ngomongin sepatunya, review closer looknya, detail looknya, sampai materialnya. Gua kasih thought kalau orang about these shoes. Ini gila men. Ini ada beberapa material tuh yang nggak terbiasa di dalam sepatu tapi ditaruh. Mantap sih kalau gue bilang sih. Damien Phillips itu suka Deadpool. Suka Deadpool. Kebetulan gue juga suka Deadpool. Jadi gue nggak punya Dawnbreaker-nya, tapi gue punya Deadpool-nya. You see? Ini pajak berdua. Keren banget ya. Gua awalnya pas lihat ini sepatu kan juga yang pas diskusi kan juga kayak gua awalnya kayak biasa ya sebenarnya sepatu. Namanya kan ya lu kan belum pernah megang kayak sepatunya gitu. That's the thing di dalam dunia sneakerhead. Ketika lu lihat sepatu di foto, bla 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 bla, lu komplain. Tapi begitu lu hands on, Begitu lu sama materialnya, it's a different story. Makanya gue banyak banget ngalamin hal-hal kayak begitu, kayak pas udah pegang kayak oh shit, ini gini lah, ini gitu, kayak gue nggak nyangka dia punya gradasi hitam ke merahnya tuh keren banget, rapi banget, kayak natural gitu, nggak kayak dibuat-buat gitu loh. Itu leathernya juga bagus ya. Leathernya bagus. Nanti bakal gue kasih lihat di crosser looknya, one of the best releases 2016. Tapi like I said before, kemarin kita bikin 10 kan. Seharusnya tuh ada 20-an lah. Gue terlalu banyak, gue nggak mau. Jadi kayak the top 10 buat anak-anak NSS itu yang kemarin kita bikin. Jadi ini mungkin aja bisa masuk, tapi nggak masuk di video, mungkin masuk di belakang-belakang. So that's the thing. Kita bakal langsung kasih closer look ya. Tapi maksudnya gini, before gue menuju ke depan lagi nih, kita nggak ada outfit ya. Karena ini satu bukan sepatu gua, walaupun saat gua main sama, tapi orangnya nggak ngasih ya. Bukannya nggak ngasih juga sih, karena menurut dia juga ini kan is a special shoes kan, is Dawnbreaker ya. Jadi ya ini harusnya dia sama dia dan bukan sama gua. So orang lain. Gua nggak ada alasan apapun untuk minta pakai ini. Big shout out buat Henki karena dia lagi sibuk dan lain-lain, jadi dia nggak bisa syuting. Tapi gua promise you something, one day gua bakal syuting lagi sama dia. So without further ado ya, let's go do the sneaker close up. Bang. Buat recap sebentar, ini pokoknya kan sepatunya kan didesain sama pasien Dawnbreaker namanya Damien Phillips. Kalau nggak salah masih umur 10 tahun, penyakitnya lumayan parah lah ya, tapi gue nggak tahu penyakitnya apa, sorry. Ya sepatunya menurut gue sih ini keren banget sih. Lihatnya dari ininya sih, dari finishnya sih gila loh. Inspired by Deadpool kan, Deadpool colorway. Dan dia kan suka main gitar. Ya. Biasa di sini 23 atau enggak 9. Tapi ini kalian lihat sendiri, Damien JP-nya gue nggak tahu apaan nih. Tapi di sini ada gitarnya nih, slide gitar, electric gitar. Terus kan Abun kan suka main gitar. Nih, picknya di sini nih Bun. Gila kan? Jadi ini bener-bener buat orang yang musician juga keren banget sih sepatu sih. Lucu. Bagian insole dalamnya ada tulisan enjoy the game. Yang kirinya juga ada. Kirinya ada. Just play, have fun. Just play and have fun. See? Terus di sini, sorry ya, yang gue buka dikit. Ternyata ini besi. Gue kira ini plastik dikasih kilat-kilat doang. Ternyata ini besi. Ini salah satu feature mantapnya Dawnbreaker ini. Gold state tips. Tang Jordan Biasa kan kalian kalau lihat Jordan kan di sininya kan R. Di GP. Damien gue tahu something tapi GP-nya I don't know apa. Salah satu yang bikin gue kaget ketika gue lihat ini sepatu adalah bagian sininya. See? Hitamnya ya. See? Wah ini gila banget sob. Gue nggak bohong. Ini salah satu feature yang gue mungkin nggak tahu, mungkin ada di Jordan sepatu lain. Tapi kalaupun ada gue nggak tahu di mana. Tapi gue pertama kali lihat ini di sini. See? Awalnya ini gue kira yang gambar ya, gue kira tuh kayak karikatur ternyata ini kayak liquid gitu loh. Iya, tentunya kayak liquid gitu tuh sih. Tapi kalau kena sinar, kalau misalnya enggak, kelihatannya mah biasa aja. Tapi kalau udah kena sinar, sih bedes. Gue mau ngomong leathernya juga mantap sih, mantap. Gue bakal kasih lihat ke orang krisnya sepatunya. Ketika kris ini sepatu, dia bukan jadi kerutan dong, tapi dia jadi agak hitam. Sih, ini kris ini. Tuh, agak hitam. Jadi kalaupun misalnya nanti di depan ada nih, gue yakin bakal ada kerut hitam di depan. Jadi kerutnya bukan kayak kerut putih gitu loh. Ya nggak sih? Kalau kerut putih kan jadi kayak gimana? Krisingnya beda. Dan ini baunya icy salt. Gitu, ada gambarnya juga ya. Ada gambarnya juga. Super. Baunya gue nggak jelas apa, X apa, gue nggak tahu. Tapi di sini ada 23 main gitar sama animasi mukanya si Damien Phillips lagi main gitar. One of the
best DB sih gue bilang. Kalau dari semua DB yang udah keluar ini sih bener sih. Ini bener-bener represent anaknya tuh sampai banget. Iya, bener. Kayak anaknya suka Deadpool, kasih warna Deadpool. Anaknya suka gitar, dikasih belakang gitar, dikasih dia lagi main gitar, dibikin animasinya. Kasih ini. Menurut gua Mas Kop untuk DB Collector dan Luckily Hanky lu udah punya ini barang. So, this shoes comes with special box. It's not like OG box or Jordan box with golden Jumpman on the front. Tapi ini enggak, nih beda. Ini sepatunya tulisannya tuh freestyle Dawnbreaker. Ini kotak-kotaknya juga sama nih. Yang di Huarache, yang lain-lain semua pakai ini. Kemarin season terakhir keluar Dawnbreaker semua pakai ini kotaknya. Gue udah perhatiin di Jacket Slate, big shout out buat Jacket Slate. Pas dibuka dalamnya kayak begini. Ini biasa sih menurut gue, tapi di dalam plastic paper wrapnya tuh ada tulisan freestyle Dawnbreaker. Yang bikin spesial ada foto anaknya Damian, ada diceritain apa yang dilaluin dia, apa yang terjadi sama dia, hobinya apa, dia suka apa. Shout out buat Damian Phillips, you are the strong guy, with a big heart, cepet sembuh. Get well soon. That's it for the sneaker reviewnya buat si Dawnbreaker 7. Good shoes dan unik material-materialnya kayak tadi yang gue bilang di bagian sini itu kayak blowing my mind, man. Jadi keren banget menurut gue. It's worth to come. Harganya berapa sih? Sekarang harganya Range-nya berapa ya kira-kira? 7 sampai 8. Like I said before kan, pasti 7 sampai 8. Emang bener gituan. Ya kalau menurut gue sih worth to apa enggak? Gantung sama spending powernya, sama seberapa gila kalian about DB collection. Kalau kayak misalnya emang lu pada yang viewer emang ada yang kolektor ya, ini sih worth to cop lah. Worth to cop lah. Kalau yang kayak lu pada yang kayak gua gini lah, yang kayak cuman dibilang kolektor juga enggak, tapi ya suka sepatu. Suka sepatu ya. Jadi gue belinya kayak masih lihat gitu lah. Ya, that's the thing dalam dunia sneakerhead. Ada yang cop, ada yang suka tapi nggak cop, ada yang suka tapi suka ngeliat doang, ada suka tapi yang benar-benar suka di koleksi. Ini salah satu sepatu yang menurut gue worth the cop karena 7 sampai 8 harganya menurut gue oke banget. Yang kejual $46.000 kemarin di auction itu ada tanda tangannya Michael Jordan di sini. Oh, oke. That's why lebih mahal. Tapi sebetulnya 7 sampai 8 juta sih ya DB ya. Limited DB masih oke lah. Oke. If you are a DB collector, sikat ini karena ini salah satu sepatu yang menurut gue unik sih. That's it for the sneaker review. We support sneakerhead movement in Indonesia. And then gue juga mau bilang jangan lupa datang ke acara Jakarta Sneakers Day tanggal 27 28. Tanggal 26 kita lagi loading, Pak. Tanggal 27 28 kita di situ ada Kiko Ibe, si G-Shock, ada sneaker auction, giveaway, ada banyak banget. Gue bakal ada booth sama anak-anak community lainnya. So without further ado, see you when I see you. Bye bye. Peace out.